Perkenalkan, nama saya Lensius, NIM saya 21104-17342. Saya dari kelas M1, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi. Saya di sini akan membuat video untuk mata kuliah Supply Chain Management dengan dosen pengampu, yaitu Pak Adi Mursalin. Video ini untuk mengerjakan untuk ulangan tengah semester untuk Supply Chain Management. Dan kita akan memasuki untuk soalnya dan jawabannya. 1. Dari mulai A. 1. Apakah Anda aktif menonton video Supply Chain Management di Instagram Bapak? Ya, saya aktif menonton video di Instagram Bapak. 2. Berapa video yang Anda tonton? Ada 3 video yang saya tonton. 3. Sebutkan dan judul video di Instagram. 1. Supply Chain Management. 2. Supply Chain Strategy and Performance. 3. Supply Chain Management rantai pasokan. Masuki soal B. 1. Apakah Anda memberi komentar video Supply Chain Management Bapak? Ya, saya memberi komentar di video Supply Chain Management di Instagram Bapak. 2. Berapa jumlah video Supply Chain Management yang Anda komentar? Ada 3 video yang saya komentar. 3. Jelaskan video-video Anda tonton tersebut dan beserta judulnya. 1. Saya menonton video yang pertama dengan berjudul Supply Chain Management, dan pembicara dalam video yaitu adalah Maria dan Aulia Azizah Ashari. Supply Chain Management, atau yang biasa disingkat menjadi SCM, adalah suatu sistem yang mengelola suatu layanan dengan layanan lainnya yang bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan pelanggan. Proses pemenuhan kebutuhan pelanggan ini dimulai dari penyediaan bahan mentah hingga pengiriman barang kepada pelanggan. Umumnya, gambaran sistem Supply Chain Management hanyalah supplier, distributor, dan customer. Akan tetapi, pada kenyataannya sistem Supply Chain Management ini akan melibatkan banyak pihak Supply Chain Management. Supply Chain Management memiliki beberapa prinsip dalam penerapannya, antara lain: 1. Membagi pelanggan berdasarkan kebutuhannya. 2. Menyesuaikan jaringan logistik berdasarkan pelanggannya, menambahkan nilai tambah untuk layanan kepada pelanggan dagang. 4. Mengembangkan supply chain dengan menggunakan teknologi yang ada. 1. Supplier adalah pihak yang menyediakan bahan pertama, baik itu berupa bahan baku ini ataupun barang lainnya. 2. Manufaktur adalah pihak yang melakukan produksi barang, merakit, membuat, atau finishing barang. 3. Distributor, pihak yang menerima hasil produk dari manufaktur sebelum mulai disalurkan lagi ke pengecer atau retailer. Distributor ini tidak selalu ada dalam Supply Chain Management, karena di era internet seperti sekarang ini, perusahaan bisa menjual barang langsung kepada customer. Pengecer adalah pihak yang menerima produk dari distributor dan langsung menjualnya kepada pelanggan. Pelanggan adalah pembeli atau pengguna barang, di mana ia adalah pengguna akhir yang melakukan aktivitas pembelian. Tujuan diterapkannya Supply Chain Management ini dalam suatu perusahaan atau pada suatu proses bisnis adalah pengiriman produk yang tepat waktu. Dengan Supply Chain Management ini diharapkan rantai pasok bisa berjalan lebih efektif, sehingga produk yang dikirimkan bisa sampai tepat waktu ke tangan pelanggan. Mengurangi biaya Supply Chain Management dibuat agar biaya yang digunakan dalam proses produksi bisa diminimalkan. Dengan kata lain, apabila biaya yang dikeluarkan sedikit, maka perusahaan bisa menilai untung lebih banyak ketika memaksimalkan hasil dari semua supply chain. Supply Chain Management tidak hanya berfokus pada supply chain saja, akan tetapi juga berfokus pada manajemennya. Manajemen yang baik pada supply chain akan dapat memaksimalkan semua sumber daya yang dimiliki oleh tiap supply chain. Memusatkan kegiatan pada perencanaan dan distribusi barang, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Supply Chain Management juga berarti pengelolaan atau perencanaan dalam rantai pasok. Supply Chain Management bisa bertujuan untuk merencanakan kegiatan distribusi barang secara efektif dalam penerapannya. Dan memasuki untuk video kedua dengan berjudul Supply Chain Management rantai pasokan. Pembicara video Nyoman Pujawan. Supply Chain Management adalah ilmu yang sangat penting, bisa diterapkan oleh berbagai macam perusahaan untuk menciptakan daya saing mereka di pasar. Hampir tidak ada perusahaan yang memproduksi produk dan mengirimkan produk ke pasar akan bisa lepas dari praktek-praktek setelah gen pada akibat, apalagi kalau kita bicara tentang konteks Indonesia, di mana kita ada pada Indonesia yang sangat mahal, yang tidak terlalu bagus dengan diperlukan.
Distributor menggunakan jasa penjahit yang memiliki serat atau kendaraan-kendaraan lain mendapatkan air itu dari pabriknya. Pabrik air yang memproduksi air dalam kemasan kaleng jenis sebelumnya ada sejumlah pihak yang terlibat di dalamnya. Ada pabrik pemasok bahan baku, kemudian ada toko, ada distributor, ada perusahaan pengiriman jasa, pengiriman data penting. Sebetulnya bagi semua perusahaan ini, apakah itu pabrik, apakah toko, bisa menjaga availability atau ketersediaan air ini supaya siap dibeli oleh masyarakat dengan kualitas yang bagus, dengan harga yang terjangkau dan juga tepat pada saat kita butuhkan. Mereka perlu bekerja sama, harus mencari informasi, mereka harus meramalkan permintaan secara baik supaya bisa memprediksi berapa barang yang harus dipasok. Kemudian mereka juga harus berkoordinasi antara satu dengan yang lainnya dalam tentang supply chain management. Memasuki video yang ketiga dengan judul Supply Chain Strategy and Performance. Pembicara video yaitu Pak Nyoman Pujawan. Supply agent strategi jadi sesuatu yang sangat penting di dalam supplier. Kalau kita bicara persaingan di dunia bisnis, maka harus punya daya saing. Harus lebih baik daripada kompetitor atau tidaknya sama sehingga akan tetap unggul di dalam persaingan. Supply chain strategi. Yang pertama, izin strategi itu penting, jadi pentingnya supply strategi bagi perusahaan yang mendeliver produk ke pelanggan. Yang kedua adalah bagaimana mengklaim antara karakteristik produk dengan sebuah jenis strategi itu. Yang ketiga yang relatif berbeda, yang kondisi produk yang berbeda. Jadi kita akan sebut nanti ada strategi yang disebut sebagai efisien, strategi ada yang disebut sebagai responsif strategi. Sesuatu yang sedikit lebih teknis, apa yang kita sebut sebagai decoupling point, yaitu intinya adalah sampai di mana kita akan menggunakan persediaan barang atau inventory sebagai dasar untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Ini juga bagian dari strategi. Postponan itu artinya menunda diferensiasi produk, itu juga merupakan salah satu strategi yang penting di dalam sebuah objek. Sekarang berada pada persaingan yang semakin ketat, semakin tinggi persaingan gratis, semakin butuh strategi yang baik untuk membuat tetap kompetitif di pasar. Tekanan dari kompetitor yang baru yang bermunculan setiap saat itu. Punya diferensiasi, perlu punya cara untuk tetap eksis di pasar. Di samping itu masih banyak sekali tantangan yang strategi di dalam mengelola supply itu penting. Kebanyakan perusahaan mengelola semakin banyak variasi produk-produk yang dulunya variasinya sedikit menjadi lebih banyak. Ini adalah tantangan tersendiri. Ketika variasi produk itu banyak, itu akan menciptakan kesulitan di dalam kegiatan produksi, menciptakan kesulitan di dalam kegiatan penyimpanan, juga di dalam kegiatan distribusi. Artinya apa? Dibutuhkan cara yang berbeda ketika kita menghadapi variasi produk yang semakin tinggi. Variasi produk semakin banyak juga, kemudian life cycle. Dari produk semakin pendek, ada produk yang bertahan di pasar hanya 3 bulan, ada produk yang bertahan di pasar mungkin hanya 6 bulan atau bahkan lebih pendek hanya 2 bulan. Misalnya, sehingga dihadapkan pada life cycle produk yang lebih pendek. Membutuhkan strategi yang berbeda dibandingkan produk dengan WIM cycle yang panjang. Oleh karena itu, maka sangat penting bagi kita untuk memahami apa kaitan antara life cycle dari produk dengan strategi yang tepat yang kita gunakan di dalam supplier. Nanti banyak sekali tantangan yang lain, keinginan pelanggan yang semakin bervariasi, pasokan material yang semakin sulit untuk diperoleh, harga yang mungkin naik turun yang menyebabkan kita harus menentukan waktu yang tepat kapan kita membeli material, serta juga yang tidak kalah pentingnya adalah tantangan distorsi informasi yang terjadi di dalam setelah itu. Artinya apa? Seringkali kalau misalnya kita bekerja di pabrik, kita tidak memahami betul pola permintaan karena panjang. Setelah izin terjadi distorsi informasi, yaitu informasi isi tentang permintaan berubah di setiap state di dalam sebaliknya. Jadi dihadapkan pada berbagai tantangan itu, kita membutuhkan strategi yang tepat. Jadi bagaimana kita memulai rantai supply ini dari hulu sampai hilir sehingga kita bisa seperti yang saya katakan tadi, tetap bisa kompetitif di pasar. Strategi itu bisa berbeda-beda. Strategi adalah pilihan strategi mencakup keputusan-keputusan untuk jangka panjang, keputusan yang melibatkan investasi yang besar yang dibuat sekarang tapi berimplikasi pada jangka panjang dari perusahaan terhadap jangka panjang dari daya saing dari perusahaan kita.
Di pasar tentu saja kalau kita lihat ada perusahaan yang produknya bersaing atas dasar harga, artinya mereka ingin membuat pelanggan itu membeli produknya karena produk mungkin lebih murah dibandingkan dengan produk yang lain, yang mungkin kualitasnya secara bisa objektif atau strategi objektif yang lainnya. Jadi kita tidak bicara pada pilihan harga, tetapi kecepatan kita lebih cepat dibandingkan yang lain. Pelanggan akan membeli produk karena produk kita lebih cepat dibandingkan yang lain. Tersedia di mana-mana secara tepat waktu, kita lebih dulu meluncurkan produk itu dibandingkan dengan kompetitor. Misalnya kompetitor sedang mendesain, kita sedang meluncurkan produk itu. Ini terutama untuk mereka yang mungkin bermain di industri yang kreatif, yang banyak inovasinya, yang setiap saat kita bersaing dengan desain. Jadi kecepatan menjadi sesuatu yang sangat penting juga. Fleksibilitas itu juga menjadi daya saing juga. Dimensi daya saing, kalau kita bandingkan dengan kompetitor, kita akan menjadi pilihan yang mungkin akan merupakan salah satu faktor yang membuat kita menjadi long tepat nur dari customer kita. Misalnya, cuman masalahnya sekarang kita tidak akan bisa unggul di semua dimensi ini. Adalah pilihan antara kecepatan dengan cost, itu ada frame. Artinya apa, pada saat kita ingin menjual produk yang kualitasnya lebih bagus, berarti ujung-ujungnya harga jual kita akan lebih tinggi. Sekarang pilihannya mau masuk ke segmen yang mana, mau masuk ke segmen yang customernya memprioritaskan kualitas tetapi mau membayar dengan harga yang sedikit lebih tinggi atau sebaliknya. Pilihan kita adalah kecepatan dan inovasi, maka strategi supaya channel ini akan berbeda dibandingkan dengan pilihan. Jual produk, STA bersaing dengan pasar dengan dasar harga, jadi itulah pilihan-pilihan yang sangat penting. C. Manfaat apa setelah menonton video-video supply chain management tersebut? Manfaat yang saya telah ambil setelah saya menonton video supply chain management dari Instagram Bapak adalah saya lebih mengetahui ilmu pengetahuan dalam cara kita melakukan supply management terhadap strategi pemasaran dan performa kita dalam menjual atau membeli dalam pihak supply management terhadap bidang ekonomi. Kita akan memasuki teori supply chain management. 1. Jelaskan pentingnya supply chain management bagi perusahaan. Saat ini persaingan bisnis yang semakin ketat di era globalisasi. Konsekuensi dari proses globalisasi tersebut menyebabkan perkembangan dunia usaha akan selalu diwarnai oleh perubahan-perubahan yang semakin terbuka, kompleks, dan kompetitif, baik dari lingkungan internal maupun eksternal perusahaan. Perubahan-perubahan sosial ekonomi seperti ini membuahkan hambatan dan tantangan yang harus dihadapi. Hal ini menuntut setiap perusahaan untuk menyusun suatu strategi bisnis agar dapat bersaing dengan perusahaan lainnya. Dari berbagai persaingan yang dilakukan, perusahaan bertujuan untuk mengimplementasikan proses produksi barang atau jasa yang efektif dan efisien untuk disalurkan kepada konsumen. Tetapi kenyataannya perusahaan tidak mampu untuk menjalankan semua itu, sehingga dalam mengatasinya dengan memilih jalan pintas dan kemudahan untuk bersaing dengan kompetitor melalui supply chain management. Supply chain management merupakan suatu bentuk sistem organisasi yang bertujuan untuk penyaluran produk maupun jasa kepada konsumen. Dalam siklus atau rantai ini, ada beberapa organisasi yang bekerja dalam lingkup yang berbeda, namun memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk pengadaan barang serta penyalurannya hingga ke tangan konsumen akhir secara efektif dan efisien. Dengan kerjasama tersebut, maka akan dihasilkan nilai tambah dari produk yang telah diproduksi tersebut. Soal nomor 2, coba Anda jelaskan pakaian yang Anda pakai dari sudut pandang supply chain management. Menurut saya, dari sudut pandang saya, dari pakaian ke supply chain management, mereka mensuplai dari pakaian dari nol. Seperti dari bahannya apa dibuat terlebih dahulu sesuai dengan produk apa pakaiannya yang ingin dibikin dan dijadikan sebuah produk. Produk pakaian tersebut telah dibikin terus dijual dan disuplai pakaian tersebut kepada orang pedagang untuk menjual pesanan yang dia suplai dari perusahaan kita. Nomor 3. Apa manfaat mempelajari supply chain management? Manfaat manajemen rantai pasokan dalam perusahaan secara umum dapat memberikan kepuasan pelanggan, meningkatkan pendapatan, menurunkan biaya, pemanfaatan aset yang semakin tinggi, peningkatan keuntungan dan perusahaan semakin besar.
A. Kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen adalah target dari kegiatan produksi setiap barang atau jasa yang dihasilkan perusahaan. Konsumen yang dimaksud dalam konteks ini adalah konsumen setia dalam jangka waktu yang panjang. Untuk menjadikan konsumen agar tetap setia, maka terlebih dahulu konsumen harus puas dengan pelayanan yang diberikan oleh perusahaan. B. Meningkatkan pendapatan. Meningkatkan pendapatan itu artinya semakin banyak konsumen yang setia dan menjadi mitra perusahaan, maka akan meningkatkan pendapatan perusahaan. Sehingga produk-produk yang dihasilkan perusahaan tidak akan percuma karena diminati konsumen. C. Menurunkan biaya. Menurunkan biaya berarti pengintegrasian barang atau jasa dari perusahaan kepada konsumen akhir. Berarti pula mengurangi biaya-biaya pada jalur distribusi. D. Pemanfaatan aset semakin tinggi. Aset terutama faktor sumber daya manusia akan semakin terlatih dan terampil baik dari segi pengetahuan dan keterampilan. Tenaga manusia akan mampu memberdayakan penggunaan teknologi tinggi sebagaimana yang dituntut dalam pelaksanaan supply chain management. E. Peningkatan laba. Semakin meningkatnya jumlah konsumen yang setia dan menjadi pengguna produk atau barang atau jasa, pada gilirannya akan meningkatkan keuntungan perusahaan. F. Perusahaan semakin besar. Perusahaan semakin maju dan berkembang dengan mendapatkan keuntungan dari proses distribusi, produknya yang lambat laun akan menjadi besar. Perusahaan pun akan tumbuh lebih kuat. Soal nomor 4. Jelaskan apa yang dimaksud dengan supply chain management. Supply chain management adalah pengelolaan dan pengawasan rantai siklus, mulai dari aliran material, barang mentah, pembayaran, informasi dari pemasok ke produsen, ke pedagang grosir hingga pengecer sampai konsumen. Dalam SCM, rantai pasokan adalah jaringan fisiknya, yaitu semua perusahaan yang berperan dalam memasok bahan baku, memproduksi barang, hingga mengirimkannya ke pengguna akhir. Sedangkan SCM atau manajemen rantai pasokan atau supply adalah sebuah cara, metode, alat, atau pendekatan pengelolaannya. Manajemen rantai supply melibatkan koordinasi dan integrasi semua tujuan tadi, dan juga mereka harus memastikan penjayaan bidang ini bisa dilakukan seminimal mungkin dengan membuat asumsi produk ada saat dibutuhkan dan juga tidak kelebihan stok. Sekian atas terima kasih jawaban saya untuk ulangan tengah semester untuk supply chain management.